ada awan hitam meliputi Indonesia. Tapi awannya nggak hinggap di Bandung. Di Jakarta juga nggak ada awan hitam. Penasaran ya kenapa? Coba Mbah terawang ya. Bim, salah bim, salah bim, salah bim, bim, salah. Jadi artinya Mbah kasih tahu ya cucu-cucuku, akan ada banyak hujan di mana-mana karena musim hujan. Jadi kalau keluar rumah bawa payung ya cucu-cucuku. Hehehehe. Ibu bisa aneh ya. Kacau tuh, lihat tuh. Hai Mas Lose, lagi nonton apa sih? Kok seru Ini banget? Cantau. Sesat tapi bodor. Si Mbah Gok. Oh, peramal ngawur itu. Iya. Tapi emang sih kadang-kadang manusia gampang banget deh percaya sama ramalan-ramalan gitu loh. Kalau zaman saya dulu nih Lose ngetopnya itu ramalan bintang, horoskop. Ya, bener. Pernah ngalamin gak nih? Ya pernah sih. Dulu waktu masih remaja, aku termasuk penggemar ramalan bintang di majalah-majalah. Oh. Apalagi pas naksir cewek. Tiap minggu ke Terawang lewat ramalan-ramalan bintang. Bintangku cocok gak ya sama si bintang doi? Kacau. Ternyata masa lalu Lause seperti itu ya. Sekarang mah enggak. Sudah lahir baru dalam Yesus. Udah enggak kayak gitu lagi lah Lause. Tapi zaman sekarang masih ada loh orang Kristen suka ikutan ramalan feng shui, sio, atau sejenisnya. Iya benar-benar. Soalnya manusia tuh pengen tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Bener kan Lose? Iya, bener Lause. Nah, minggu ini topiknya tentang ramalan juga loh. Oh. Iya, tepatnya tentang profesis atau nubuat. Beda kali Lause, ramalan dan nubuat mah. Iya, beda Lause. Walaupun rasanya mirip-mirip ya. Ada perbedaannya tapi persamaannya juga ada. Persamaannya adalah ramalan dan nubuat itu sama-sama pengen memberitahu sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, tapi bedanya nih penting nih. Kalau ramalan itu prediksi yang datangnya sumbernya itu dari manusia. Contoh, ramalan cuaca nih misalnya. Itu kan berdasarkan kemampuan manusia ya, memperkirakan, menghitung kira-kira nih cuaca besok hujan atau panas gitu. Nah, itu bisa benar tapi seringkali juga salah. Karena apa? Karena berdasarkan manusia. Apalagi kalau mencoba meramal tentang masa depan, hidup. Wah, bisa ngaco ya. Tapi beda sama nubuat. Nubuat atau profesis itu sumbernya adalah dari Tuhan. Nubuat itu adalah pesan Allah yang berotoritas. Jadi nggak mungkin salah. Karena di dalam nubuat mengandung kebenaran Allah. Nah nih Lose, kalau kita ingat ya, kalau di kitab perjanjian lama, Tuhan itu kan memberikan pesan tuh kadang-kadang langsung kepada pribadi ya. Misalnya kepada Abraham, ingat nggak nih pesan Tuhan, janji Tuhan sama Abraham apa nih? Anak keturunan. Iya. Iya, betul. Banyak seperti bintang di pasir. Iya benar, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, nanti kamu akan memiliki keturunan. Kan itu belum terjadi ya. Nah itu nubuat. Tapi juga banyak nubuat-nubuat Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi-nabi. Khususnya yang berkenaan tentang kedatangan Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah misalnya nih saya mau bacain ya salah satu aja dari Yesaya pasalnya yang ke-40. Ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Nah, ini nubuatan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Gitu. Contoh, kalau tentang profesis ini, ada pemikiran bahwa ini disambung-sambungkan dengan kelahiran Yesus. Ya, istilahnya mah cocologi katanya. Gimana tuh contoh? Nah, perlu dianalisa dulu siapa yang ngomong demikian, bisa dipercaya nggak gitu. Nah, kalau kita melihat ya Lause tadi di dalam kitab Yesaya, bukan cuma Nabi Yesaya loh yang memberitakan tentang keselamatan yang dari Allah ini, tapi ada juga nabi yang lain. Misalnya nih, Nabi Mika pasal 5 ayatnya yang pertama dikatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Jadi bukan cuma satu orang yang memberitakannya, tapi ada banyak nabi-nabi. Dan Yesaya sendiri itu bukan cuma sekali loh ngomongin hal itu. Jadi Tuhan itu berulang kali kasih pesan. Contoh Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan di sana, seorang perempuan muda, atau dicatatkan itu bahasanya virgin, perawan ya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakannya Immanuel. Maksudnya siapa nih, Lause? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi berulang kali Allah itu menyatakan lewat para nabi bahwa akan ada keselamatan, akan ada datang juru selamat bagi umatnya. Jauh sebelum itu terjadi. Terjadinya kan kita taunya di kitab Perjanjian Baru ya. Nubuat itu digenapi ketika siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir. Wah, iya juga. Nubuat dari Tuhan itu pasti terjadi ya. Ya. Jadi kita ada harapan dalam Kristus. Ya Lause. Kalau ramalan-ramalan nggak bisa dipercaya. Kadang bukan hanya memberi harapan palsu, malah mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran loh. Betul. Oh ya, contoh, kalau sekarang masih ada nggak sih nabi yang menyampaikan pesan Tuhan? Pertanyaan bagus. Ada loh pemimpin-pemimpin ya, aliran tertentu yang mengaku dirinya sebagai nabi loh. Yang tahu Tuhan berkata ini, Tuhan berkata itu, Tuhan pesan ini, Tuhan pesan itu. Itu mah kacau sekali. Ngaku-ngaku sebagai nabi, delusional. Nah, saya jawab ya Lause. Pertanyaannya dulu, apakah masih ada yang menyampaikan pesan atau firman Tuhan sampai hari ini? Ada, namanya pemberita Injil, khotbah, hamba Tuhan. Itu kan dipakai Tuhan menyatakan kebenaran Allah ya dari firman Tuhan kan. Bahkan Lause juga loh, bener kan? Menyampaikan pesan Tuhan ya buat anak-anak. Tapi yang berbahaya adalah orang yang ngaku-ngaku memiliki nubuat gitu ya, mengaku-ngaku membawa pesan Tuhan, padahal itu dari dirinya sendiri dan nggak terjadi gitu. Nah, Alkitab sebenarnya udah kasih tahu kita sih, Lause. Dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita itu melihat ada banyak nabi-nabi dan guru-guru palsu. Bahkan dikatakan ya, itu akan terus ada sampai pada akhir zaman. Jadi nggak heran kalau hari ini ada orang yang ngaku ini dia juru selamat, ngaku dia adalah nabi gitu ya yang membawa pesan Tuhan. Betul. Jadi semua perkataan itu ya harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah satu-satunya kebenaran yang berotoritas gitu. Lagian kalau ingat ya di kitab Ibrani pasalnya yang pertama ayat 1-2 dikatakan Allah memang berbicara lewat nabi-nabi pada zaman dahulu kala. Tapi di dalam zaman Perjanjian Baru, zaman anugerah sampai sekarang, Tuhan itu berbicara lewat pribadi Yesus Kristus dan juga lewat wahyu Tuhan, yaitu firman Tuhan. Manusia kan nggak bisa lihat Tuhan secara langsung. Iya, boro-boro lihat, dengar suaranya aja susah. Ya, makanya kita bersyukur bisa memiliki Alkitab, bisa membaca Alkitab karena ini adalah firman Tuhan yang sufficient, cukup untuk membuat kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, siapa juru selamat kita. Bahkan kalau kita mau tahu apa sih pesan Tuhan, kita bisa baca. Tuhan memberitakan pesannya itu di dalam firman Tuhan. Kita tahu apa perintah Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan membuat kita percaya sama Tuhan.
Tapi tentu saja itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Wah, benar Cantau. Bersyukur sekali ya kita sudah diberikan kasih karunia dan memiliki Roh Kudus sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Percaya kepada yang benar-benar bisa dipercaya, bukan prediksi-prediksi ya. Ya, setuju loh, Se. Tapi gimana ya penerapannya supaya kita terus-terusan bisa percaya Kristus dan mendengarkan suaranya setiap saat? Nah, itu kadang kita suka amnesia sesaat atau lumpuh dadakan kalau lagi diserang masalah ya. Maksudnya lupa sama Tuhan. Betul, seringkali kita lupa sama Tuhan ya. Nah, jadi penerapannya bagi kita dan juga Lause adalah bahwa kita ingat nubuat Tuhan, janji Tuhan itu nggak pernah gagal, nggak pernah salah, pasti terjadi. Jadi kalau kita ada masalah, ada kekhawatiran, kita itu punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Iya. Ya, jadi every time we face problems ya, ada problem di keluarga, di pekerjaan, ada kekhawatiran gitu ya, keraguan akan masa depan, kita itu bisa memilih untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan untuk kita terus bertumbuh, semakin percaya, tentu saja kita perlu sediakan waktu kita untuk mengenal Tuhan lewat baca firman, lewat doa, dan juga nih salah satu poin yang penting loh, merendahkan hati kita untuk dipimpin Roh Kudus. Iya, benar-benar Lause. Di minggu Advent pertama ini, kita diingatkan untuk selalu percaya sama janji Tuhan dan firman-Nya. Betul, bukan ramalan ya. Ya bener. Makasih Cantau buat pembahasan hari ini. Sama-sama. Makasih juga buat lause-lause dan parents-parents yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.